Bapak, kami mengucap syukur buat sesi waktu yang kau berikan di malam hari ini. Untuk kami boleh diberi kesempatan untuk belajar, ditegur, dan diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati sesi ini milikmu, biar kami semua diberkati dan bertumbuh dalam kebenaran yang murni. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Thank you Brian sudah memimpin kita. Suaraku aman ya? Agak kecil kok. Sebentar. Oke, aman suara? Aman ya? Aman, aman kok. Oke, sip. Oke. Oke, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik. Eh, kita terus setia di jalannya Tuhan ya. Senang sekali aku bisa kumpul lagi sama teman-teman, bisa ketemu secara online. Semoga kita nanti suatu saat diberikan waktu lagi untuk bisa ketemu secara onsite ya. Kangen juga nih nggak ketemu secara onsite. Oke, aku dikasih tema sama Monica untuk ngebahas tentang bagaimana kita punya kasih yang tulus ya. Karena biasa ini bulan penuh rahmat, bukan, ini bulan penuh cinta, ini bulan yang rame sebenarnya, bulan penuh rahmat, bulan penuh cinta, bulan penuh angpau ya, ini semua di satu bulan nih, jadi padat banget nih minggu ini. Kemarin Sabtu Valentine, terus Rabunya aku ada ulang tahun, Minggunya ulang tahun, Seninnya orang tuaku wedding anniversary, Selasanya Imlek, ya 18-nya 18 tuh kemarin ya. Dikirain puasa tapi ternyata puasanya hari ini ya. Terus ada kemarin Rabu Abu ya buat teman-teman yang Katolik kan Rabu Abu. Padat banget ya. Oke, jadi eh ini menarik waktu aku dikasih tema ini karena membahas tentang kasih yang tulus. Ini satu hal yang betul-betul hanya kita dan Tuhan yang tahu ya teman-teman. Karena ini satu hal yang tidak bisa diukur oleh tindakan apapun karena ini sifatnya motif, ini sifatnya alasan dari kita melakukan segala sesuatu. Nah, banyak dari kita yang seringkali uh, dengan mudahnya memanipulasi orang, memanipulasi diri kita, dan bahkan memanipulasi Tuhan lewat tindakan-tindakan, lewat hal-hal yang kita pikir sudah bisa mendeklarasikan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Padahal belum tentu ya. Dan ini satu hal yang kapan kelihatannya, suatu saat akan kelihatan teman-teman. Suatu saat akan kelihatan. Jangan dikira bahwa orang-orang yang tulus hatinya, jangan dikira orang-orang yang betul-betul punya kualitas manusia batiniah, kualitas kerohanian yang tinggi di hadapan Tuhan, itu nggak bisa ngerasain ya. Orang-orang yang kualitas manusia batiniahnya, kualitas manusia rohaninya itu tinggi di hadapan Tuhan, itu bisa merasakan orang-orang yang betul-betul mengasihi secara tulus, melayani secara tulus atau tidak ya. Nah, tapi kita malam ini nggak akan membahas tentang bagaimana cara menilainya, bagaimana cara mengenali orang-orang yang tulus atau enggak. Karena itu balik lagi itu urusan urusan orang tersebut dengan Tuhan. Tapi malam hari ini aku mau ajak teman-teman untuk ada satu hal yang aku dapatkan untuk kita bisa punya kasih yang tulus ya. Nah, salah satu hal yang penting dan orang suka nggak menyadari, dan sekali lagi ini alat paling ampuhnya iblis untuk membuat kita gagal punya kasih yang tulus. Yaitu apa? Membuat kita, dengan cara membuat kita melalui hari-hari kita begitu saja. Ya, dengan cara membuat kita tidak sadar bahwa hari-hari hidup kita itu sebenarnya mengandung berkat yang mahal banget. Nah, karena iblis tahu bahwa
Tuhan itu sebenarnya menggunakan setiap waktu hidup kita untuk memberkati kita, karena iblis tahu itu, makanya dia mau membuat manusia membuang-buang waktunya begitu saja. Ya, sekali lagi ya, karena iblis tahu betapa pentingnya dan betapa mahalnya hari-hari hidup manusia, maka iblis menggunakan cara dengan membuat manusia tidak menyadari pentingnya waktu. Nangkep ya, nangkep maksud aku ya. Semoga nggak pusing ya. Di Wahyu 12 ayat 12 dikatakan gini, ya Wahyu 12 ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, ya. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Ini bicara tentang hari-hari akhir ya. Karena ia tahu, siapa yang tahu iblis ya? Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ya. Jadi dari Wahyu 12 ayat 12 kita bisa menemukan bahwa oh, ternyata iblis tuh tahu betul bahwa waktunya manusia itu terbatas. Makanya iblis tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang ada, bahkan di masa-masa deadline pun gitu ya, dia masih gaspol. Ini Wahyu 12 ayat 12 katakan gitu ya. Iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Kalau teman-teman yang kerja di dunia sales gitu ya, biasanya nih ada dua jenis sales nih ya kalau di akhir bulan. Kalau misalnya target belum tercapai, ada dua jenis sales nih di akhir bulan. Yang pertama sales yang nyerah, ya sales yang ya udahlah tinggal 1-2 hari mau apalah. Tapi sales yang bagus, ya sales yang prestasinya bagus di hari-hari terakhir deadline ya misalkan udah mau akhir bulan nih, dia nggak akan menyerah, dia akan terus gaspol, dia akan terus kejar supaya performanya, supaya prestasinya tetap bagus, ya. Nah, sama iblis juga sama, dia menyadari bahwa waktunya singkat. Artinya dari Wahyu 12 ayat 12 ini menyatakan bahwa iblis tuh tahu yang namanya waktu itu penting. Nah, makanya dia buat sebaliknya, dia bikin manusia tidak menyadari bahwa waktu itu penting. Tujuannya apa? Supaya manusia tuh menghambur-hamburkan waktu. Supaya manusia tuh menggunakan waktunya sembarangan. Padahal ya, di dalam setiap waktu yang manusia punya, yang Tuhan kasih ke kita, itu mengandung berkat yang mahal banget. Nanti aku akan share 3 berkat yang akan kita dapat dari setiap hari hidup kita, ya. Tapi balik lagi, ini caranya iblis. Caranya iblis bikin kita tersesat, caranya iblis bikin kita berdosa, caranya iblis bikin kita nggak selesai dengan sempurna. Salah satunya adalah dengan membuat kita tidak menyadari bahwa waktu kita itu berharga, bahwa waktu kita itu penting. Dalam doanya, Musa di Mazmur 90 ayat 10 tuh bilang gini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa sini katakan, kalau orang-orang yang tidak tidak menghargai harinya, orang-orang yang tidak menyadari betapa penting waktu hidupnya, maka di sini dikatakan kebanggaannya itu kesukaran dan penderitaan. Nah, ini mainannya iblis tuh di sini. Dia bikin kita tidak menyadari bahwa waktu kita penting, sehingga kita membiarkan waktu berlalu begitu aja, melayang lenyap. Dan orang-orang yang seperti ini, itu kebanggaannya 2 katanya. Apa? Kesukaran dan penderitaan. Mereka pikir dari waktu yang mereka gunakan dengan sembarangan, atau dari waktu yang mereka pikir, ini kan waktu milik saya, waktu masih banyak. Mereka pikir mereka akan bisa mendapatkan hal-hal baik dalam hidup. Tapi ternyata bagi orang-orang yang menggunakan waktunya buru-buru, yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, yang menghamburkan hari-hari hidupnya, firman Tuhan katakan, kebanggaannya ya ternyata itu cuma 2, kesukaran dan penderitaan. Tidak ada yang baik. Sekali lagi ya, tidak ada yang baik dari orang-orang yang menggunakan waktunya dengan sembarangan. Yang ada
dia cuma mendapat kesukaran, dia mendapat penderitaan, dan tahu-tahu, wah, saya udah umur sekian, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak ada hal lagi yang bisa saya dapatkan, udah udah terlanjur, udah telat. Aku coba ngitung, ya, aku coba ngitung dari sejak aku lahir sampai sekarang itu kira-kira udah berapa hari sih hidupku? Mau tahu aja gitu, mau tahu. Aku tanyalah sama Chat GPT gitu, suruh dia hitungin gitu. Dari tanggal aku lahir sampai hari ini udah berapa hari sih aku hidup? Dan ternyata aku belum update yang per hari ini ya. Eh, tapi kalau aku nggak salah udah sekitar 14.000 hari yang aku lalui. 14.000 hari. Kalau misalkan kita cuma nyebut tahun, ya itu kan kelihatannya pendek. Kayak aku misalkan umur 39 tahun. 39 kan kayaknya masih dikit gitu ya, 39 gitu ya. Orang-orang bilang, oh masih muda, 39 masih muda. Tapi pas di convert ke hari, pas kita bikin jadi hari, ih, udah 14.000 loh. 14.000 hari yang aku lewatin. Ya, anggap setiap hari itu aku gunakan dengan baik. Ada 14.000 hari yang aku bisa dapat banyak hal yang baik dari Tuhan. Ya, kalau kita cuma sebut umur kan umur kamu berapa? 28, 30. Oh, masih muda ya gitu. Apalagi kalau kita ketemu sama orang tuanya akan bilang, "Wih, masih muda ya." Tapi pas kita cek udah 14.000 hari loh. Belum kalau kita jadiin jam. Nah, loh. Ya, aku belum sempat ngitung. Tapi kalau jadiin jam, lebih banyak lagi. Padahal dalam satu jam aja, kamu bayangin ya, dalam 1 jam, misalkan kamu nonton YouTube gitu ya, kamu pakai 1 jam kamu untuk belajar dari YouTube misalkan, atau lihat dokumenter atau baca buku. Kira-kira dalam 1 jam kamu dapat banyak hal nggak? Dapat banyak. Aku kalau baca buku, aku kan punya banyak buku gitu ya. Aku kalau baca buku itu suka nggak sampai selesai. Misalkan nih aku targetin nih, oke, aku mau baca 1 bab, ya, aku mau targetin ini 1 bab nih aku baca, itu aku bisa nggak selesai. Kenapa? Karena kalau bukunya bagus ya, dalam beberapa halaman aja itu udah kayak pikiranku tuh udah kayak, waduh, banyak hal-hal baru yang aku dapat. Itu baru beberapa halaman loh, ya, belum 1 bab. Jadi aku tuh seringkali kalau baca tuh nggak sampai selesai karena baru baca beberapa halaman aja itu aku langsung kepikiran banyak hal. Wah, ini bisa nih, wah ini jadi hal bagus nih, ini penting nih. Kadang aku fotoin, kadang aku stabiloin, kadang aku garisin gitu ya. Tapi kebanyakan aku stabiloin atau misalnya aku tulis di notes. Tapi saking banyaknya yang aku dapat dalam beberapa halaman, sampai aku memutuskan udah berhenti dulu deh, nggak bisa 1 bab nih kayaknya, karena terlalu banyak yang aku dapat, nanti takutnya aku lupa gitu. Jadi aku berhenti dulu. Itu baru dari beberapa halaman. Itu baru dari 1 jam yang aku pakai buat baca. Bayangin kalau misalnya 14.000 hariku dikali berapa jam yang aku punya setiap hari. Itu berapa banyak hal coba yang bisa aku dapat. Itu baru dari buku. Belum kalau kita ngobrol. Belum kalau kita uh, nonton dokumenter. Belum kalau kita belajar. Apalagi kalau kita berguru langsung pada Sang Maha Guru. Siapa? Bapa di surga. Kita pasti dapat banyak banget. Nah, itulah kenapa di Mazmur 90 ayat 12, selanjutannya doa Musa. Musa tuh bilang gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu dibilang ajar kami menghitung, itu bukan berarti ajar kami untuk tandain ini udah Senin, Selasa, Rabu, ya. Ini bukan berarti ngajar kami kayak tadi aku tuh udah 14.000 hari, wah aku udah 14.000, aku udah 15.000, aku udah 16.000 hari, bukan. Kata menghitung ini punya makna, artinya memberi bobot dan memberi makna. Jadi waktu di sini Musa bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ini Musa tuh lagi mau bilang gini, ajarlah kami memberi makna, ajarlah kami melihat lebih dalam apa yang kami dapat dari hari-hari kami. Kenapa? Karena waktu kami menghitung, waktu kita memberi makna, waktu kita merenungkan hari-hari yang kita lalui, waktu kita merasakan, waktu kita meresapi, waktu kita mengevaluasi, waktu kita merefleksikan,
waktu-waktu atau hari-hari yang kita lewatin. Mazmur 90 ayat 12 katakan gini, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tadi di ayat 10 dikatakan kalau orang yang buru-buru, orang-orang yang sembarangan sama waktunya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tapi sebaliknya di ayat 12, bagi orang-orang yang menghitung hari-harinya sedemikian rupa, mereka akan memperoleh hati yang bijaksana. Ya. Jadi kalau dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan kesimpulan bahwa kalau kita meresapi, kalau kita memaknai, kalau kita merefleksikan setiap waktu yang kita punya, harusnya kita akan semakin bijaksana. Kita akan semakin mengerti kehendak Bapa. Kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Kita akan semakin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan semakin diarahkan, kita akan dapat begitu banyak berkat dari hari-hari yang kita lalui. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menghitung hari-hari hidup, ya pada nanti di ujung waktu hidupnya, pas dia nengok ke belakang, pada waktu di hari akhir penghakiman nanti, tidak ada yang bisa dibanggakan selain kesukaran dan penderitaan. Aku punya banyak duit, aku punya banyak aset, aku punya banyak rumah, hartaku banyak. Tapi pas dia ingat-ingat betapa banyak hubungan yang dia rusak, ada betapa banyak teman-teman yang dia makan hanya demi untuk mendapatkan keuntungan bagi dia. Ada begitu banyak kesempatan untuk melayani yang dia lewatkan hanya karena dia sembarangan membuang-buang waktu. Nangkep nggak teman-teman? Ya, orang-orang yang membiarkan waktunya berlalu gitu aja, orang-orang yang tidak menghitung hari, tidak ada yang bisa dibanggakan selain kesukaran dan penderitaan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menghitung harinya, orang-orang yang menilai, orang-orang yang memberi makna, orang-orang yang merenungkan hari-harinya, orang-orang yang meresapi hari-harinya, orang-orang yang betul-betul merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap hari hidupnya. Orang-orang yang waktu dia menjalani hari-harinya dalam kerjaan, dalam pendidikannya, dia bisa melihat, Tuhan, ternyata Engkau membantu aku ya. Tuhan, ternyata ada tanganmu di sini. Tuhan, ternyata ada jejak langkahmu loh di sini. Tuhan, terima kasih ya. Tadi meeting tadi Tuhan bantu aku. Tuhan, aku mau presentasi nih. Tuhan, tolong aku, beri aku hikmat. Tuhan, aku mau ujian. Tuhan, aku mau melakukan A. Tuhan, aku mau melakukan B. Tolong aku ya Tuhan, aku butuhkan Engkau. Atau sekedar menutup mata sejenak waktu doa makan dan bilang, Tuhan, terima kasih ya. Aku masih diberi berkat untuk bisa makan enak. Tuhan, makasih. Aku bisa pulang kerja. Aku masih punya pekerjaan. Tuhan, makasih. Aku dipercayakan tanggung jawab ini di organisasiku atau di kantorku. Tuhan, ini kalau bukan karena campur tangan Tuhan, aku nggak akan ada di posisi ini. Orang-orang yang terus merefleksikan, orang-orang yang terus membangun kesadarannya tentang adanya Tuhan di waktu-waktu hidupnya. Orang-orang yang terus melibatkan Tuhan. Ini orang-orang yang pada akhirnya di Mazmur 90 ayat 12 katakan akan beroleh hati yang bijaksana. Dan orang-orang yang punya hati yang bijaksana adalah orang-orang yang bisa mengasihi dengan tulus. Kok bisa? Nah ini yang menarik. Ya, orang-orang yang menghitung hari, setidak-tidaknya aku mencatat ada 3 berkat yang bisa dia dapatkan. Ya, sekali lagi, orang-orang yang menghitung hari, orang-orang yang meresapi hari-hari hidupnya, orang-orang yang betul-betul berusaha melihat kehadiran Tuhan dalam hari-harinya, orang-orang yang terus merefleksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hari-harinya, itu akan punya setidak-tidaknya 3 berkat yang menjadikan dia akan punya kasih yang tulus. Yang pertama, di ratapan 3, Nabi Yeremia pernah berkata begini, pernah berkata di ratapan 3, Nabi Yeremia ayat 20 itu bilang gini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Teringat akan apa? Dia kan salah satu saksi kehancuran Yerusalem. Ya, waktu bangsa Babel menghancurkan Yerusalem, Nabi Yeremia itu salah satu saksinya. Jadi dia tuh teringat-ingat, dia cukup traumatis gitu ya. Buktinya di ratapan 3 ayat 20, Yeremia itu bilang gitu, jiwaku selalu teringat akan momen kehancuran itu, akan momen kegagalan itu, ya, dan tertekan.
Tapi menariknya ayat 21 sampai 24, Nabi Yeremia ternyata memberi makna. Nabi Yeremia refleksi, Nabi Yeremia menghitung hari-harinya. Buktinya di ayat 21 sampai ayat 24 Nabi Yeremia bilang gini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, ayat 22 Nabi Yeremia bilang gini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dan ayat 24 Nabi Yeremia bilang, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Ya, ada satu kata yang menarik, teman-teman. Di Ratapan 3 ayat 21, Nabi Yeremia itu bilang gini, walaupun jiwaku teringat, walaupun aku trauma, walaupun aku penuh dengan kekecewaan, kemarahan, kesedihan, tapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sama seperti tadi Musa, waktu Musa bilang, ajar kami menghitung hari. Waktu Nabi Yeremia bilang, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, ini maknanya sama. Nabi Yeremia itu lagi bilang, tetapi dalam bahasa terjemahan lainnya ya, bahasa aslinya dikatakan gini, tetapi hal-hal inilah yang aku bawa ke dalam hatiku. Hal-hal inilah yang aku renungkan kembali. Hal-hal inilah yang coba aku lihat, kata Nabi Yeremia. Ya, jadi waktu Nabi Yeremia melihat kehancuran Yerusalem, waktu Nabi Yeremia melihat bangsa yang besar itu dengan mudahnya dihancurkan oleh bangsa yang seharusnya tidak bisa menghancurkan bangsa Israel, itu kan penuh dengan kekecewaan ya, penuh dengan kemarahan, kesedihan ya. Tapi waktu itu dia memilih untuk membawa kembali ke dalam hatinya, dia memilih untuk menghitung hari-harinya, dia memilih untuk merenungkannya, dan yang dia dapatkan ya, ternyata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bahkan dikatakan Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Coba teman-teman bayangin, teman-teman dikecewain sama orang, teman-teman lagi gagal, teman-teman lagi hancur-hancurnya, teman-teman lagi kecewa-kecewanya, ya teman-teman luka-lukanya, teman-teman lagi benar marah, sedih, merasa gagal, merasa nggak bisa apa-apa, merasa bener aduh kayaknya udah nggak ada lagi yang bisa aku pertahankan, rasanya udah aku di titik terendah dalam hidupku deh. Ya, coba bayangin lagi di titik itu, tapi teman-teman masih bisa berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kok bisa? Bisa nggak kira-kira mulut kita berkata seperti itu? Bisa nggak kira-kira bahkan kita berkata, aku berharap kepada Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak menghitung harinya, taruhan sama aku nggak akan pernah bisa. Nggak akan bisa. Dia nggak akan bisa mengucapkan kata-kata ini. Ya, orang lagi gagal, orang lagi kecewa, orang lagi marah. Itu yang dia pikirkan, udah, cuma mau tidur aja lah. Udahlah, udah gitu. Rasanya bahkan nggak sedikit orang yang mau mengakhiri hidupnya. Tapi kalau kita menghitung hari-hari kita bisa punya sikap hati kayak Nabi Yeremia. Di tengah kegagalan kita, di tengah kemarahan kita, di tengah kekecewaan kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau bagianku. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Engkau nggak pernah meninggalkanku. Ini hanya bisa dikatakan oleh orang-orang, sekali lagi, yang menghitung harinya. Yang menghitung harinya. Tapi orang-orang yang tidak menghitung harinya, seperti tadi Mazmur 90 ayat 10 katakan, kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Yang dia ingat-ingat cuma kesukarannya. Yang dia ingat-ingat cuma penderitaannya. Tapi kalau kita menghitung hari-hari kita, dan kita beroleh hati yang bijaksana, maka kita akan bisa lihat bahwa, oh, semua dalam kendali Tuhan. Walaupun rasanya dunia runtuh, walaupun rasanya aku gagal, walaupun rasanya aku nggak ada nilainya di dunia ini, tapi waktu aku menghitung hari, waktu aku menjalani hariku dengan menghitung hariku, aku tetap bisa melihat bahwa Tuhan baik, bahwa kasih setianya tidak berubah, bahkan selalu baru setiap pagi. Bahkan dia bisa berkata, aku berharap kepadanya. Kalau mau punya sikap hati kayak gini, kamu akan bisa mengasihi siapapun dengan tulus. Ini hanya orang-orang yang punya sikap hati kayak gini, yang bahkan di tengah kegagalannya, di tengah kehancurannya, dia masih tetap bisa melayani.
Dia masih tetap bisa memberi. Dia memberi persembahan nggak dengan bersungut-sungut. Dia menolong orang dengan nggak dengan bersungut-sungut. Dia tetap melayani. Walaupun kondisinya lagi nggak baik, dia tetap bisa melayani. Kok bisa gitu? Karena orang-orang ini menghitung hari-hari. Jadi kalau kamu pernah mau mundur dari pelayanan, pernah kecewa sama Tuhan, pernah nggak mau lagi ikut home, pernah nggak mau lagi ikut ibadah, pernah mau mundur dari gereja, pernah mau mundur dari pelayanan, malam hari ini kita diingatkan, ternyata kita tidak menghitung hari kita. Karena orang yang menghitung harinya, di tengah masa sulit, di tengah kesusahan, dia akan tetap bisa berkata, kasihnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan selalu baru setiap pagi. Dia nggak pernah meninggalkan aku. Dan orang-orang kayak gini akan selalu bisa mengasihi Tuhan, mengasihi dirinya, dan mengasihi sesama dengan tulus. Amin. Ya, ini baru satu berkat. Baru satu berkat. Yang kedua, ya, yang kedua. Roma 2 ayat 4, ya, Rasul Paulus katakan ini, maukah engkau? Ini Rasul Paulus lagi ngomong ke orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tapi hidupnya masih jahat sama sesama. Ya, masih menghakimi, masih apa brengsek lah gitu istilahnya, walaupun dia udah tahu kebenaran. Maka keluarlah pernyataan ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, orang-orang yang menghitung hari, dia akan menyadari bahwa di setiap hari baru yang Tuhan kasih, itu bukan tanpa alasan. Benar nggak? Tuhan bisa aja dengan otoritasnya, dia bisa bilang, selesai ya, hari hidupmu selesai. Udah, selesai. Cukup. Udah. Banyak kejadian orang sehat-sehat aja, tiba-tiba sudah ditemukan tidak bernafas. Ya, bahkan sampai orang-orang nggak ngerti, padahal dia sehat banget loh, dia olahraga dia ini, tapi ternyata ditemukan ada kelainan di jantungnya, ternyata ditemukan ada penyakit yang selama ini eh, apa bersarang dalam tubuhnya tapi dia nggak tahu. Ada banyak yang seperti itu. Hidup mati kita di tangan Tuhan, ya. Tapi aku harus katakan gini, lebih baik kalau waktu hidup kita singkat tapi kita berkenan di hadapan Tuhan, dibanding waktu hidup kita panjang tapi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak enak ngomong gini ya, tapi kenyataannya gitu kok teman-teman. Orang-orang yang orang-orang yang punya sudut pandang hidup kekekalan, mendingan waktu hidupku singkat tapi aku berkenan di hadapan Tuhan, daripada waktu hidupku panjang tapi aku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena nanti di balik kematian cuma ada penderitaan yang kekal. Itu. Nah, tapi dari Roma 2 ayat 4, kita bisa lihat bahwa kalau Tuhan masih bermurah hati kepada kita, kalau Tuhan masih menunjukkan kesabaran dan kelapangan hatinya, walaupun kita bandel, ya rasanya kayak, Tuhan aku ini nggak layak banget loh. Tuhan aku ini penuh dosa. Tuhan aku ini sombong loh. Tuhan aku ini beneran hatiku tuh belum sungguh-sungguh menyembah Engkau loh. Tuhan aku kayaknya hidupnya belum lurus banget di hadapan Tuhan. Aku masih banyak bengkoknya. Tapi kok aku masih dikasih waktu hidupnya? Kok aku masih boleh bernafas ya? Kok aku masih diberi hari yang baru ya? Nah, Roma 2 ayat 4 katakan gini. Coba deh, kalau Tuhan masih kasih waktu kamu, masih kasih hari buat kamu, itu ada tujuannya, supaya menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kalau teman-teman masih dikasih satu hari buat hidup, jangan pernah sombong. Karena Tuhan masih memberikan kita kesabaran, kemurahan, kelapangan hati untuk satu tujuan yang jelas. Apa? Pertobatan. Karena benar-benar Tuhan tuh sayang banget sama kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak menghitung hari, kita cuma akan merasa, ya gue masih muda, masih umur segini, ya nggak heran lah gue masih hidup.
hasil tes kolesterol, tes gula darah gue masih bagus, ya gue kan olahraga. Masa gue mati muda? Kan banyak orang seperti itu kan. Banyak orang yang, aku rajin olahraga, aku makan sehat, aku nggak makan sembarangan, aku tidurnya cukup, semua baik. Ya nggak heran lah umurku panjang gitu. Nah, kesombongan yang mengikuti hari-hari kita, ini bahaya. Ini bahaya, karena tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan otoritasnya Tuhan. Jadi kalau sampai kita diberi satu hari untuk hidup, Tuhan mau kita bertobat. Bukan berarti yang masih hidup, ya apa bedanya sama yang olahraga, sama aja gitu. No, 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 no. Kalau engkau masih dikasih satu hari, ada hal yang masih harus engkau bereskan. Maka jangan pernah sombong teman-teman. Kalau masih dikasih satu hari, jangan pernah sombong. Berapapun umurmu, jangan pernah sombong. Karena masih ada hal yang Tuhan mau engkau bereskan. Udah gitu aja titik. Masih ada hal yang Tuhan mau kamu beresin. Ya, jangan pernah sekalipun kita sombong. Karena di sini dengan jelas kekayaan kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya tujuannya untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi harusnya sekali lagi ya aku bilang gini, harusnya di setiap hari yang Tuhan kasih buat kita, harusnya ada pertobatan baru di setiap harinya. Ya, harusnya begini. Karena kamu dikasih satu hari, harusnya ada satu pertobatan hari itu. Besoknya dikasih hari lagi, ada pertobatan lagi hari itu. Kamu bayangin, kayak aku nih, ada 14 hari aku hidup. 14.000 hari aku hidup. Harusnya ada 14.000 pertobatan yang aku lakukan, bener nggak? Harusnya ada 14.000 pertobatan. Kalau setiap hari satu pertobatan, waduh, kebayang nggak kualitasku hari ini di hadapan Tuhan seperti apa? Tapi sayangnya aku harus akui banyak banget hari-hariku dari 14.000 hari yang aku masih sembarangan. Tapi malam hari ini kita bertobat bareng-bareng ya teman-teman. Malam hari ini kita ditegur bareng-bareng. Malam hari ini kita berubah sama-sama. Di setiap hari yang Tuhan kasih harus ada satu pertobatan. Kalau enggak, kita rugi. Kalau enggak, kita menyia-nyiakan berkat Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa sih berkat yang akan kita dapatkan kalau kita menghitung hari, kalau kita meresapi hari demi hari, kalau kita betul-betul melihat dengan mendalam hari demi hari kita. Apa sih berkat yang akan kita dapatkan? Yang ketiga, 1 Timotius 1 ayat 12 ayat sampai 13 dan ayat 16. Katakan gini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 16-nya bilang gini, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi yang ketiga, berkat yang akan kita dapatkan kalau kita menghitung hari kita adalah hidup kita akan dipersiapkan untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Ya, kau bayangin balik lagi seorang Reza 14.000 harinya dipakai dengan baik. Dia menghitung hari, aku menghitung hari dengan baik. Aku memaknai setiap hariku. Aku melihat jejak langkah Tuhan. Aku semakin punya iman yang kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Aku terus mendatangkan pertobatan dalam diriku. Aku akan jadi kesaksian. Aku akan jadi pelayan yang berdampak besar dalam pelayananku. Sedihnya dan bahayanya, ada banyak orang-orang yang dipercayakan jabatan pelayan, tapi tidak memberikan dampak apa-apa bagi orang-orang. Mereka pikir dari setiap pujian yang dilantunkan, dari setiap khotbah yang disampaikan, dari setiap tindakan yang dilakukan di gereja, mereka sedang melayani. Tapi sebenarnya mereka cuma menjalankan kesibukan. Sebenarnya mereka cuma menjalankan rutinitas. Yang seharusnya pelayanan yang Tuhan kehendaki, pelayanan yang berangkat dari orang-orang yang menghitung harinya.
Halo. Karena orang-orang yang menghitung harinya itu pasti bertumbuh di dalam Tuhan dan betul-betul berubah. Jadi waktu dia melayani, firman Tuhan katakan nggak ada celaknya. Orang-orang mau menjatuhkan nggak bisa, bingung mau jatuhinnya dari sisi mana. Karena pasti lihat orang ini kehidupannya semua sempurna. Dia jujur dalam pekerjaan, dia mengasihi keluarganya, dia mengasihi jemaatnya, dia melayani dengan tulus hati, dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dia tidak ngomongin orang lain, dia bukan seorang pemabuk, dia beristri satu, dia seorang diaken pelayanan yang dengan tulus hati mengasihi Tuhan. Orang-orang yang kayak gini yang akan menghasilkan pelayanan yang betul-betul mengubah hidup orang. Halo. Kalau kita itu mungkin ada ribuan pelayan, ada ribuan hamba Tuhan, ada ribuan aktivis gereja di Indonesia. Pasti banyak banget. Ada ribuan ketua komsel, WL, singer, pengkhotbah, pasti banyak banget. Tapi tidak semua punya hidup yang kuat, yang begitu tajam, yang begitu harum sampai pelayanannya bisa mengubahkan orang. Nggak banyak, nggak banyak. Nah, pelayan seperti ini yang dicari Tuhan. Pelayanan yang betul-betul tulus, pelayanan yang betul-betul harum di hadapan Tuhan, pelayanan yang betul-betul berangkat dari, seperti kata Rasul Paulus ke Timotius, berangkat dari kesetiaannya dalam mengiring Tuhan, pelayanan yang berangkat dari hidup yang diubahkan karena dia menghitung hari-harinya, karena dia punya hati yang berhikmat, hati yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, sehingga waktu dia melayani, setiap yang dia ucapkan, setiap yang dia lakukan, itu menghasilkan satu dorongan untuk orang bertobat. Ini pelayanan yang powerful. Bukan pelayanan yang didukung dengan lighting yang terang, speaker yang bassnya gede, mic yang suaranya besar, teriakan-teriakan, hentakan-hentakan, efek-efek lainnya. Bukan. Pelayanan yang mengubahkan datang dari orang-orang yang menghitung hari-hari hidupnya. Sekali lagi, pelayanan yang mengubahkan lahir dari orang-orang, lahir dari pelayan-pelayan yang menghitung hari-harinya. Jadi kalau kita bilang, Kak, gimana caranya aku punya kasih yang tulus? Gimana cara aku bisa mengasihi Tuhan dengan tulus? Gimana cara aku bisa mengasihi sesama dengan tulus? Gimana cara aku bisa melayani dengan tulus? Dimulai dengan menghitung hari-harimu. Dan ini satu hal yang mudah, nggak susah. Kamu nggak harus ikut sekolah Alkitab dulu. Kamu nggak harus ikut banyak program-program dulu. Ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Tapi dimulai dari satu kesadaran bahwa hari ini Tuhan bekerja dalam hidupku. Hari ini aku mau berjalan sama Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan. Hari ini Tuhan ngomong apa? Hari ini Tuhan mau aku ngapain? Hari ini apa yang harus aku lakukan ya Tuhan? Dan orang-orang yang seperti Musa katakan menghitung hari, dia akan memiliki hati yang bijaksana. Hati yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Hati yang tahu bagaimana cara mengasihi dengan tulus. Hati yang tahu bagaimana cara menyembah Tuhan dengan benar. Hati yang tahu bagaimana cara menggelar hidup, kalau kata gembala kita Pak Eras, bagaimana cara menjalankan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini masih langka, teman-teman, masih langka. Masih langka. Tahu dari mana Kak langka? Buktinya begitu ada orang yang hidupnya benar, itu langsung banyak pengikutnya. Langsung banyak. Karena orang yang hidupnya benar masih jadi satu hal yang langka di dunia ini. Masih jadi satu hal yang jarang ditemui. Begitu ada orang yang benar, ya kita lihat Bapak Gembala kita. Langsung. Nggak terlepas dari orang-orang yang suka bilang sesat, 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 dan sebagainya. Pengikutnya sampai sekarang masih banyak. Karena mereka bisa ngerasain ada satu getaran yang kuat yang ini bener nih gitu. Ini pesannya kuat nih. Ini pesannya tulus nih. Waktu Bapak bilang mengampuni walaupun
Walaupun kau kecewa, walaupun kau marah, walaupun kau sedih, tetap mengampuni. Jangan ada dendam. Ini kan buat orang-orang Kristen, ya, buat orang-orang Kristen aja satu hal yang, langka banget, jarang banget. Dan Bapak Gembala kita menghidupi itu. Nah sekarang Bapak Gembala kita dalam kondisi yang tidak baik, tapi aku percaya tetap baik di dalam tangan Tuhan. Tapi Bapak Gembala kita sudah tidak bisa seproduktif waktu dulu sebelum jatuh sakit. Maka ini bagian kita sekarang teman-teman. Kita harus jadi Pak Eras baru di komunitas kita. Bukan berarti kita bikin GSKI gitu ya. Tapi kita bisa membawa perubahan yang kuat, mendatangkan keharuman yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ya, kalau teman-teman betul-betul merasa bertumbuh dalam pengajaran di gereja ini, bertumbuh dalam komunitas ini, maka jangan cuma jadi penikmat, teman-teman. Jangan cuma jadi penonton, tapi ambil bagian. Ambil bagian. Jadilah Pak Eras mini. Jadilah Yesus yang mini, ya, di daerah kalian, di tempat kalian, di lingkungan kalian. Ya, jadilah orang-orang yang mengikuti teladan jejak Yesus Kristus yang sudah memulai dulu dan mengakhiri dengan sempurna. Dan itu yang dibutuhkan di gereja kita, di keluarga kita, di komunitas kita saat ini. Kalau nggak, apa bedanya sama orang-orang yang mengaku melayani, mengasihi Tuhan, tapi ternyata ujung-ujungnya pada akhirnya akan kecium juga busuknya. Jangan. Kita harus jadi orang-orang yang sampai akhir hidup kita tetap wangi, kita tetap harum di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga. Ya, semangat berjuang teman-teman, tetap setia, hitung hari-hari kita supaya teman-teman jadi bijaksana. Amin. Saya serahkan ke hostnya, coba Brian ya. Iya, saya kok. Ya, Baik, terima kasih Ko Reza untuk sharing sama-sama. firman-Nya yang menurut saya secara pribadi sangat berapi, karena terus terang sebagian besar dari khotbah Ko Reza tadi sementara menjadi pergumulan juga kok dalam hari-hari hidup sekarang. Sama-sama ya. Karena tadi ya, aku mungkin mau kasih pernyataan dulu Ko Reza, karena Boleh, tadi Ko Reza boleh. bilang singgung ya tentang GSKI. Aku juga mau berterima kasih sebenarnya ke Tuhan karena aku boleh dipertemukan dengan komunitas suara kebenaran ini. Terus terang aku nggak kuat ini kok ngomongnya, mau nangis rasanya. Gak apa-apa, it's okay. Iya, karena aku ngerasa kalau misalnya aku nggak kenal komunitas ini, entah bagaimana gitu kan. Ya. Mungkin baik-baik, aku bisa jalani hidup baik-baik, kita jadi orang baik. Tapi setelah sekarang ya, aku rasa terus terang aku sekarang ini juga lagi dengar kembali Logos gitu ya. Aku menyadari betapa luar biasa khotbah itu, kebenaran itu ya. Dan aku bersyukur, wah kalau nggak di GSKI mungkin nggak bisa dapat yang seperti ini, mutiara seperti ini gitu. Aku semakin kagum gitu. Udah mau ketiga kali aku ulang ini khotbah itu di. Dan selalu dapat hal yang baru ya. Iya. Setiap kali dapat hal yang baru selalu diteguhkan seperti puzzle. Oh ini ternyata gini. Oh ini nyambung ya sama yang gini gitu. Ya, jadi aku sekarang itu luar biasa sekali, bersyukur banget. Biasa aku juga udah doa sendiri, Tuhan, makasih banyak loh. Ini yang sebenarnya kebenaran itu yang Tuhan mau sampaikan gitu ke kita kan. Nah gitu. Jadi aku berterima kasih ya ke Tuhan untuk dipilihnya aku lah gitu dari salah satu pengikut tadi. Kalau Ko Reza bilang pengikut ya, suara kebenaran itu salah satu yang mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk bisa dengar itu dan diubah gitu. Nah, tadi ada beberapa catatan juga kok yang aku tulis ya, yang membuat aku juga diberkati. Salah satunya itu tadi ya, iblis itu membuat kita itu menjadi lupa waktu ya
itu kalau nggak salah tadi poinnya. Ya, ya, ya. Nggak sadar bahwa waktu kita singkat. Nah, kalau aku boleh kasih tambahan ya kok. Boleh, boleh, boleh. Kalau dalam kehidupan aku merasa iblis itu dia membuat dosa itu eh, seakan-akan tidak memiliki dampak gitu ya. Hmm. Melalui apa? Dia melalui kehidupan yang nyaman kalau aku. Ya, Ya, ya. ketika kehidupan kita nyaman, itu kan kalau kamu buat dosa kan nggak terjadi apa-apa tuh. Kamu nyaman-nyaman aja. Gitu. Betul. Beda cerita Betul. kalau misalnya kita berkekurangan, takut kita buat dosa, takut nanti kagak ditolong Tuhan kalau kita susah. Ya. Gitu. Tapi justru dalam hal-hal di mana kita berkecukupan, dia bermainnya halus banget. Ya, Hmm. waktu kamu buat nggak apa-apa kan kamu buat dosa itu kan nggak terjadi apa-apa tuh lihat tuh kamu baik-baik aja kan gitu. Hmm. Nah terus yang kedua poinnya dia membuat seolah-olah dia itu nggak nyata gitu iblis itu Hmm. hari-hari ini gitu ya kalau Hmm. dalam kehidupan aku secara pribadi seolah nggak nyata dia nggak ada iblis itu kayak nggak ada bisikan apa juga gitu tapi kalau aku koreksi ya kalau aku pikir-pikir baik-baik ya wah ini kayaknya nggak bisa ini misalnya aku nggak doa lagi kayak tadi tuh kok aku ketegur jadi jadi biasa-biasa lagi hidup aku Ya. jadi biasa-biasa hidup aku nggak sadar dulu aku punya pemikiran gini kok nanti kalau ini aku doa lagi gitu aku ada waktunya aku bisa eh, militan lagi jadi bisa Ah. kuat lagi gitu ya aku nunggu waktu itu tapi semakin aku tunggu semakin gak datang waktunya nah akhirnya aku nyimpulin gini ini butuh keseriusan dan butuh tindakan ekstra segera Hmm. gitu pertobatan yang segera Ya. perlahan namun segera gitu maksudnya pelan-pelan tapi harus segera dilakukan Hmm. gitu kayak Koresa bilang tadi kan nggak boleh ada satu hari di mana kita tidak menyelesaikan dosa atau menyelesaikan pergumulan kita itu memberkati aku juga poin itu. Ya. Nah mungkin itu kok dari aku sedikit yang Nice. boleh aku dapat intinya aku bersyukur banget dan malam Thank ini you. aku lebih bersyukur lagi karena boleh sharing dengan Koresa. Oke silakan teman-teman Sip. yang lain. Semangat Ya. berjuang Brian. Semangat. Siap. Kita berjuang Semangat. bersama. Ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau berbagi cerita? Mau nikah deh dulu. Tembak-tembakan. Udah biasa di sini kok. Antara 5 sekarang kok. Oh gitu ya, gitu ya. Oper-operan nih. Tembak. Gimana Mon? Ya sebelumnya bersyukur banget Koresa bisa hadir kembali di Home Nusantara 5. Kalau aku mungkin terakhir tahun lalu ya kok. Ih, udah lama ya, baru ingat juga ya. Iya, makanya pas di Home Care GSKI terus kan ada namanya tuh Koresa. Wah, puji Tuhan banget Koresa bisa sharing kembali di Home Nusantara. Benar-benar hari ini tuh aku juga apa ya, menurut aku sangat terberkati gitu. Karena yang baru jadi perenungan aku tadi waktu lagi di jalan dari tempat kerja ke rumah, itu tuh aku merenungin gini kok. Aku tuh kok orangnya kayak nggak lurus-lurus banget, persis banget dengan kata Koresa tadi yang aku masih ingat yang 3 berkat yang yang kedua tadi. Tuh orangnya tuh kayak gini loh. Set, habis itu lurus, habis itu lagi, set, lurus. Aku kalau maksudnya aku kalau bayangin hidupku ya perjalanan hidup tuh, aku kadang kalau pas udah lagi lurus tuh lurus banget, tapi misalkan ada ke-trigger atau apa ya kayak misalkan nih nonton film gitu kan, aku udah jarang banget nonton film ya misalkan nih drama Korea, udah jarang banget sampai orang kantorku bilang Moni nggak suka ya yang kayak gitu. Sebenarnya suka banget, tapi karena kan hidup dalam SK kan nggak boleh ya nonton seri begitu ya. Tapi begitu sekali nonton kok, itu tuh aku bisa berjam-jam sampai subuh loh kok. Iya sampai itu yang bahaya. Iya makanya kan ya yang menghabiskan waktu libur kemarin kan. Aku kan kayak udah suntuk banget pas dapat suntuk-suntuknya terus pas dapat hiburan udah tuh sampai subuh tuh sampai mama bilang kok kamu mulai nonton lagi gitu loh. Aku bilang, mah 1 hari ini aja mah aku gak pernah nonton. Jarang-jarang aku mah gitu. Iya. Gitu kan. Jadi
Tapi setelah hari libur itu kembali bekerja, terus ditambah lagi memang ada suatu tantangan di dalam pekerjaan di mana aku tahu kalau udah ada masalah kayak gini, Tuhan tahu aku datang gitu, aku harus datang sama dia gitu. Jadi pada Nah, saat aku berdoa, Tuhan tuh kayak aku tuh ya aku sadar ya diriku, oh sombong ya kamu mau nanti ada masalah baru datang sama saya gitu. Itu kayak ya, menurutku belok-belokku tuh masih di situ kok. Jadi kayak kadang tuh aku sombong gitu kayak persis kayak Brian bilang kayak kalau kita udah nyaman tuh kayak nah, misalkan saya ya habis kayak sampai lupa doa gitu nonton gitu. Tapi kan nah, setelah nonton nyaman-nyaman aja nggak ada sesuatu nah, yang berubah gitu. Jadinya betul. apa ya merasa kayak kita merasa oh hidup kita nyaman-nyaman aja kok walaupun buat dosa gitu. Jadi Hmm, dan seperti yang kok tadi bilang yang berkat yang kedua gitu walau apa ya mungkin sebagai pengingat buat kita mungkin ya sudah mengenal suara kebenaran nah, tapi hidupnya belum lurus-lurus banget itu kayak aku banget gitu yang kayak iya, iya, apa ya masih kadang mungkin ada pikiran yang jahat mungkin masih iya, menikmati dunia ya aku sadarin banget itu. Ini sekaligus jadi apa ya peneguhan lagi buat aku gitu untuk iya, mungkin lebih apa ya lebih mengatur waktu mungkin nonton boleh gitu cuman waktunya gitu loh jangan betul. kebablasan gitu sih Betul, bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi ya kalau itu mendatangkan influence buruk buat kamu kan kamu harus berhikmat gitu kan. benar gitu. Jadi itu yang aku oh iya ya benar banget ini aku langsung ditegur ya aku rasa itu dari aku kok terima kasih banyak. Sama-sama, Mon. Iya. Ini kan kadang-kadang kita pikir gini ya, nanti aja lah bertobatnya nanti aja gitu kan. Nah, tapi kan dari pemikiran itu kan sebenarnya ada dua hal yang salah. Pertama, kamu nggak tahu, ya kan, masih ada waktu atau enggak nanti. Kemudian yang kedua, coba deh dipikirin kalau misalkan setiap hari ada berkat, terus kemudian kamu delay, delay menghitung hari atau kamu tunda eh, meresapi harinya itu katakanlah misalkan sebulan deh 30 hari berarti kan ada 30 berkat yang kamu lewatkan ya itu kalau 1 bulan kamu skip kalau kamu skipnya 5 tahun kamu hitung aja 365 kamu kali 5 ya ada ribuan berkat yang kamu skip ya nah sekarang misalkan orang nanya ya nanti kan juga misalkan bertobat umur 40-an lah gitu ya bisa aja cuman akhirnya impactnya kamu, dampaknya kamu, kehidupan yang kamu bisa berikan dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan itu kan lebih terbatas. Bandingkan dengan orang yang setiap harinya terus menghitung hari gitu kan. Walaupun umurnya sama-sama 40, yang satu kualitasnya udah tinggi banget, yang satu kualitasnya masih segini. Gitu. Dan ini yang kadang-kadang orang suka nggak sadar. Ya, dan akhirnya mereka pikirnya masih ada waktu loh, masih ada waktu, masih ada waktu. Padahal ya itu, kamu udah kehilangan berkatnya itu udah ribuan. Ada begitu banyak berkat yang kamu skip dan akhirnya startnya kamu jadi lebih pendek dibanding lebih lebih terlambat dibanding yang lain yang udah mulai duluan gitu jadi misalkan seandainya Brian atau Monica bener-bener menghitung setiap harinya gitu ya eh mungkin nanti dalam beberapa tahun lagi yang kalian bisa lakukan itu udah jauh lebih banyak udah jauh lebih besar gitu tapi kalau misalnya kalian menunda gitu kan menunda menghitung harinya menunda pertobatan gitu nanti di 10 tahun lagi ya kalian jadi cuma bisa lakukan katakanlah segini. Padahal harusnya Tuhan berikan kalian kapasitas, kemampuan, potensi untuk bisa sebesar ini misalkan. Yang rugi ya kita sebenarnya gitu kan. Ya gitulah. Oke, thank you Mon. Sip, Ada lagi yang mau mantap. bagi Makin cerita? panas nih. Makin panas nih kok. Shalom, kok. Halo, hai. Oke, silakan Dokter Kevin. Oh iya, Dokter Kevin, perkenalkan halo. kok dengan Kevin dari Medan Hai. kok. Ya, hai Kevin. Oke, aku dapatnya ini sih kok. Apa? Eh, kayaknya kandungannya agak nyambung gak sama kandunganku tadi pagi gitu. Kandunganku Oke. tadi pagi itu aku dapatnya tentang jalan hidup orang benar kok. Ya, Gitu. Jadi dengan kandungan Koko tadi yang barusan disampaikan itu kayaknya nyambung banget gitu. Kayak tiap hari itu kita harus berusaha untuk menjadi orang benar gitu. betul. Karena dari firman Tuhan sendiri kan mengatakan kalau kita
adalah orang benar, itu maka akan dikaruniakan damai sejahtera, ketenangan dalam hidup dan sebagai macamnya ketentraman sampai selama-lamanya gitu. Betul. Nah, jadi di setiap harinya itu kita diingatkan kembali, oh ya, yuk kita punya perjuangan di hari ini gitu. Mungkin kalau gagal hari ini, oke, coba lagi besok gitu. Tapi kita jadi memaknai hari itu dengan lebih efektif, dengan lebih setiap menitnya itu berharga gitu sih kok. Betul. Dan kita mengutamakan, maksudnya setiap apapun perbuatan kita kembalikan lagi apakah itu buat Tuhan apa enggak. Makasih ya kok, sangat diingatkan. Mantap. Thank you buat kesimpulannya. Mantap. Thank you Kevin. Oke, ada lagi yang mau angkat suara? Kalius, ayo biar makin panas. Bentar, silent HP dulu. Eh, dari sharing Koreza minggu ini juga dapat perenungan ya tentang kemarin juga sebagai di youth tentang garam, garam, garam dan terang ya. Itu sebenarnya masih udah sangat-sangat sering kita dengar ya. Tapi kembali lagi diingetin yang nyambung dengan hari ini adalah apa? Satu hal yang menarik tadi kita jadi B aja. Nah itu ya. Ternyata dunia ini tuh tanpa sadar tuh membuat kita menurunkan kualitas standar kita. Kalau kita mau jadi tinggi, kita tuh dituding sombong loh. Padahal enggak. Tuhan tuh panggil kita jadi garam. Tuhan panggil kita untuk jadi terang. Yang ada di kaki dia itu memang kita harus jadi lebih. Dan kalau kita memang mau jadi lebih, itu bukan suatu kesombongan, tapi memang standar yang ditaruh di orang Kristen sampai begini. Kalau kita cuma berbuat baik 10 hukum Taurat, apa bedanya? Gitu. Bahkan Tuhan Yesus kan ngomong di Matius 5 juga itu setelah garam dan terang, di bawahnya kan Yesus hukum Taurat. Ya. Membahas itu apa? Kalau kita cuma ngikutin hukum Taurat, standar kita tuh harus lebih dari kehidupan agama orang Farisi. Ini kayak kita tuh kalau mau ngikut Tuhan Yesus dikasih standar yang sangat-sangat tinggi gitu. Tapi ternyata itu bukan standar yang biasa atau yang rendah. Atau itu yang standar yang ketinggian juga. Tapi memang itu yang bisa dibilang minimum loh. Nah, jadi kalau misalnya dibilang ikut Yesus apa lebihnya? Ya kita memang harus dipanggil lebih daripada orang dunia. Atau Tuhan Yesus bilang kan jangan serupa dengan dunia. Nah tantangannya tadi itu setiap hari kita tuh di bawah sama dunia tuh. Ya kalau hari ini dengan teknologi dan segala bisa dibilang ya segala magernya manusia hari ini itu di bawah kita pengennya di rumah aja. Dan yang saya lagi rame itu liatin di sosial media karena kebetulan saya juga lagi jadi freelance ya. Freelance yang istilahnya cuma kerja di rumah aja, tapi nggak di rumah doang sih. Kadang-kadang pergi kemana, kesini kunjungan karena sini masih ada pergerakan. Tapi saya malah banyak FYP saya itu orang-orang yang membanggakan mereka jadi remote worker gitu. Mereka kerja di rumah, mereka merasa ya udah ngapain sih ngikut sama orang yang mesti kerja jauh-jauh gitu. Mereka dibuat seakan-akan di rumah itu nyaman dan nggak perlu membuang tenaga, membuang energi tanpa sadar kita di bonsai loh. Nah itu tantangan hari ini loh. Jadi dunia hari ini terutama untuk anak muda itu banyak ditantang. Kita disuruh jadi bisa dibilang kayak pekerja digital. Padahal pekerja digital kan kalian cuma mengerjakan di konten digital tapi nggak di dunia nyata. Kalau kayak Koreza lah. Koreza kalau misalnya cuma promo artisan pro-nya ya misalnya promo alisnya ya cuma promo doang itu gambarnya banyak itu kan desainnya tapi nggak ada alis dunia nyatanya apa artinya gitu kan mesti tetap ada yang dibuat itu dan orang yang membuat ini memang iya gajinya nggak segede orang yang bikin konten kreator tapi sejujurnya kalau mau dibilang fungsi dua-duanya punya fungsi masing-masing yang nggak kalah besar dan nggak ada yang kecil tapi bagaimana dia memaknai tapi memang di dunia ini yang lebih mengerikan adalah apa makin ditetapkan mereka yang tidak melakukan apa-apa secara fisik ya bisa mendapatkan lebih dan itu menjadi jamur loh. Nah, itu tantangan kita di hari ini itu dan kita dibuat menjadi mundur sebenarnya gitu. Kita nggak bisa dibilang nggak sibuk di dunia nyata kita malah sibuk di dunia maya yang dengan desain yang padahal itu udah jelas mau diganti sama AI. Konten kreator satu hari diganti sama AI artinya bukannya AI menggantikan manusia memang manusia harus nggak di situ ayo kalian tuh harus lebih dan lebih. Tuhan Yesus ngajarin kita tuh harus memberi rasa, kita harus menjadi terang. Artinya apa? Kita memang ditantang untuk jadi lebih. Kalau dunia aja pengen menjadi lebih daripada yang lain, yang kaya pengen lebih kaya dan makin kaya lagi, ya. Yang kalau kemarin bahas sama temen tuh, yang korupsi miliaran itu di pemerintahan itu bukan orang miskin itu. Orang yang udah kaya, makin pengen kaya, makin lebih. Kalau dunia aja makin pengen jadi lebih,
Ayo kita tarik ke dalam kehidupan rohani kita. Kenapa kita nggak pengen jadi lebih? Makanya kalau kita taruh di standar GSKI, kita ngomong kesucian setiap hari, kita ngomong hidup yang baru setiap hari, kita ngomong pembentukan karakter. Kita ini kayak orang gila yang apa sih, udah jadi Kristen B aja. Wah itu ngaco loh gitu. Itu kan kita dibikin mundur, dibikin kayak udah jadi biasa aja lah, jadi Kristen yang biasa aja. Ngapain sih ikut-ikut komsel, ngapain sih ikut-ikut home atau gabung-gabung di acara Zoom, udahlah. Yang penting hari Minggu ke gereja, Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu kita makhluk berdosa, udahlah. Yang penting kita berbuat baik sebisa kita, ya, Tuhan sediakan surga kok. Itu prinsip dunia hari ini. Ya tadi kalau Koreza bilang menghitung hari dan diingetin lagi, sampai ngitung ya Koreza ya 14.000, udah 14.000 pertobatan kah? Atau ternyata 14.000 kalau dihitung 13.000 kesalahan gitu, 1.000 kali pertobatannya gitu. Dan itu sebenarnya kan di hati kita masih mikir, iya ya gitu ya, kalau diajar menghitung hari, diingetin lagi hari ini, kita masih lebih banyak bikin salahnya dibanding bikin kebaikannya gitu. Betul. Sampai kadang lelah ya Koreza ya, mungkin rasain, saya yakin Korea juga rasain bangun pagi kayak, aduh Tuhan, kayak lelah banget, gue masih jatuh di kesalahan yang ini lagi gitu. Kapan ya bisa bisa benar-benar keluar gitu. Sampai saya ingat khotbahnya ke Evan tuh yang bilang, kita tuh belum keluar dari dosa gitu. Karena apa? Masih kadang-kadang kita masih merindukan berbuat dosa itu lagi. Kayak ngomong, kayak udah lama nih gua nggak nonton ini. Itu kayak kamu nih tadi. Kayak udah lama nih gitu. Kita dibawa balik lagi loh. Nah, ini yang mengerikan. Makanya kalau Korea jadi bilang sangat benar gitu. Lebih baik umur kita pendek, tapi kita makin banyak berarti hidupnya daripada makin panjangnya hari kita gitu. Apalagi saya kan lagi megang Homeless ya, makin banyaknya itu umur bertambah, ternyata di usia mereka masih punya banyak banget permasalahan yang nggak kalah receh dari masalah anak muda yang kadang ke kamar mandi aja masih takut gitu loh. Itu sampai Homeless masih begitu loh. Artinya apa? Wow, kita ini memang benar-benar bergumul dalam kehidupan ini, dan ya itulah, kalau kita nggak setiap hari dikuatin dan nggak terus-terusan ya konsisten terus mencari Tuhan setiap hari, yaitu menghitung hari-hari kita bahwa kalau hari ini masih ada yang masih diperbaiki, masih ada pekerjaan Tuhan hari ini. Sampai saya kemarin ngobrol sama istri, hari ini harus habis dengan satu target yang tercapai. Minimal kalau kita bisa selesaiin ada 5 target, kita 5. Oke lah, kita nggak buru-buru banget gitu. Kita nggak ngejar kayak orang yang workaholic banget. Udah kayak dulu gitu kan, sampai jam 10 malam, jam 11 malam sampai anak nyamperin saya, "Wah, apa sih sono orang lagi kerja." Itu saya ngerasain hilangnya di situ kan. Sekarang anak datang ya saya bisa peluk-peluk, bisa main dan saya sempetin main. Tapi nggak boleh banyak main tapi nggak ada target yang tercapai. Apalagi kita kalau di saya kan jelas ya, dengan megang sampingan perpajakan kan ada deadline. Itu membuat saya bersyukur kalau ada deadline, itu masih membuat kita ingat. Ya. Ada deadline nih tanggal segini, masih laporin tanggal segini. Jadi kadang-kadang kalau kita lupa, aduh ada deadline-nya. Cuma yang sedih atau yang mengerikan adalah apa? Kekudusan dan kematian itu deadline-nya kita nggak tahu. Betul. Kayaknya kalau ada deadline-nya kan enak ya Korea ya. Oh, lapornya tanggal 30. Santai lah gitu. Oh, kita pulangnya nih 5 tahun lagi, santai, enak tuh gitu. Nah, bisa yang planning gitu ya. Iya, bisa di planning dulu. Ya, bikin dosanya segini dulu lah gitu ya. Nantinya pertobatnya setelah jam 7 malam gitu ya. Nanti jam 9 malam udahan ya, kayak gitu. Itu yang menjadi masalah kita ya. Kita nggak bisa memplanning itu. Ya itulah perjuangannya. Thank you banget Koreza, kembali diingetin untuk menghitung hari-hari. Dan kita memang harus jadi lebih setiap hari, dan yang mengukur apakah kita benar-benar lebih. Dan besok kalau kita memang masih merasa kurang, ya harus lebih lagi. Betul. Bukan jadi kesombongan, tapi memang target kita tinggi. Kalau enggak, ya kalau kau Evan kan sering bilang di gereja, ngapain ke gereja, ngapain jadi Kristen? Kayak mungkin kita dengarnya konyol banget ya, nggak usah jadi Kristen sekalian. Wih, ternyata ngusir orang jadi Kristen nih. Bukan itu, saya nangkapnya adalah memang jadi Kristen itu kalau nggak lebih, kita mau ke surga cuma buat menemuin surga atau nyampah di surga gitu. Saya sering nyampein itu gitu. Jangan mau ke surga, tapi mau nyampah di sono gitu. Itu kan berat banget gitu. Jelas sih kira-kira. Thank you kok. Thank you bro, thank you. Oke. Ayo teman-teman, mumpung Koresa hadir, jarang-jarang banget. Silakan diserbu. Nunggu undangan aja dari Monica.
Cuman kadang-kadang menikah undang pas lagi nggak bisa ya. Tuhan, Tuhan. Aduh. Thank you banget kok, thank you banget. Iya. Oke, Bro Enrico, silakan. Biasanya kesimpulan-kesimpulan dari Bro Enrico bagus banget nih kok. Wah, udah Hilang. ini ya, hilang Hilang. ya. Waduh. Oke, Kak Ramuel, silakan. Kak Ramuel? Ya, oke. Oke, terima kasih Koraja. Halo. Sharing malam hari ini sangat memberkati. Kalau dari saya Yo. ini tidak ada Kak. Ini berterima kasih buat Koraja sih. Oke. Halo. Hilang ya Oke. suaranya? Ini kok berterima kasih ke Reza. Oh, oke. Sorry tadi sempat sempat putus. Oke. Sama-sama. Thank you. Thank you. Kak Ramuel ini anak didik dari Pak Joni Kelapong di NTT ya, Kak Ramuel ya. Oke. Di Kupang ya. Kupang, sorry. Kupang. Siap, siap, Iya siap. Kak. Iya. Oke, Kak Tini. Silakan. Sharing atau bertanya, silakan. Terima kasih Kak Ya. Reza, sangat bersyukur atas malam ini ya yang bisa ngikut Zoom. Dengan kesaksian teman-teman juga sangat memberkati. Untuk sementara sih saya ngikut dulu ya lagi ini. Siap. Oke. Terima kasih ya. Thank you. Nah, ya. Kak Chris, apakah bisa? Aman Kak, nggak ada Kak, lanjut. Aman ya? Oke, sip. Kak Chris ini salah satu yang paling setia juga, Kak Reza. Mantap. Murid awal-awal nih. Mantap. Keren, keren, keren. Pertahankan ya. Mantap. Ya, Kak Vita di sini masih ada Kak Vita ya. Kak Vita, apakah bisa berbagi? Oke, mungkin lagi ini ya, lagi nunggu ya. Eh, apakah Kak Reza buru-buru atau gimana? Kok Aman, aman. kayaknya sudah semua saya absen tadi. Aman, aman. Gak Kalau apa-apa. teman-teman mau nambah lagi, boleh juga ya. Silakan raise hand aja. Kalau misalnya aku belum notice. Kalau dari aku mungkin bertanya dikit ya kok. Boleh, silakan. Iya, gini kok. Kok Reza kan hamba Tuhan ya gitu ya. Terus Kita semua hamba Tuhan. aktif juga ya di, iya, aktif juga di ini ya, entrepreneur ya kayak. Iya, Nah, iya. gimana cara Koreza itu menerjemahkan apa yang Koreza pelajari dari Alkitab itu ke kehidupan sehari-hari Koreza sebagai seorang entrepreneur, sebagai pemimpin juga ya kok di perusahaan yang Koreza bangun gitu. Nah, mungkin bisa di-sharing secara sederhana yang bisa kami mengerti dan sekiranya bisa kami pelajari juga atau teladani juga dari cara menerjemahkannya. Itu pertanyaan dari aku. Oke. Oke. Cara menerjemahkannya ya. Ya sebenarnya gini, kamu akan kesulitan menerjemahkan kalau kebenaran itu masih jadi pengetahuan buat kita. Tapi saat kebenaran itu sudah jadi ritme hidup, udah jadi gairah hidup, udah jadi tempo hidup, udah jadi pola hidup, gaya hidup gitu ya. Kamu nggak akan kesulitan. Nah, memang ada masa-masanya di mana kamu bingung karena antara yang kamu ketahui dengan apa yang terjadi di dunia ini kok beda gitu. Dan seringkali disinilah momen kritisnya, momen kritikalnya sebenarnya Brian. Ada orang-orang yang merasa nggak masuk nih, nggak bisa, nggak masuk akal, nggak nyambung gitu ya. Kok harus mengampuni, kok harus tetap jujur, kok tetap harus hidup lurus. Tapi sementara gaya mainnya dunia tuh nggak bisa begitu gitu ya. Dan ini seringkali jadi titik kritis yang bikin orang akhirnya harus memilih. Ya, mereka pikir
pengalamanku ya, yang orang-orang pikir adalah ya udah antara mentoleransi dengan apa yang sudah terjadi di dunia, ikutin gaya mainnya dunia, ya sambil coba sesekali, atau terus mempertanyakan pada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Dan aku pernah ada di dua opsi ini. Aku pernah ada di opsi di mana kayaknya nggak bisa ya Tuhan, ini agak susah. Lalu aku mulai mencari pembenaran. Kayaknya memang harus ikutin gaya mainnya dunia deh. Kayaknya memang ya mungkin buat hal ini kebenaran nggak bisa dilakukan kali ya. Kayaknya susah ya. Ya udah aku ikut gaya mainnya dunia. Aku pernah di fase itu, tapi pernah juga di fase di mana aku terus tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus apa? Tuhan aku udah makin deadline nih, aku harus ambil keputusan, aku harus ambil tindakan, apa yang harus aku lakukan. Dan pada saat aku pikir kebenaran nggak mungkin dijalankan, tiba-tiba Ya. ada yang namanya mujizat gitu, tiba-tiba bisa gitu, tiba-tiba ada aja caranya untuk Tuhan, kamu bisa tetap lurus gitu, cuman kamu tinggal percaya aja sama aku bahwa lurusnya kamu itu tidak akan merugikan, tidak akan mengecewakan kamu. Ya, jadi Ya. seringkali aku dibawa ke titik sampai ke hampir di pinggir jurang gitu ya, di mana pilihannya adalah ikutin dunia atau mempertahankan kebenaran yang kita tahu gitu ya. Dan pada saat kayak seolah-olah ya udahlah ikut aja lah ke dunia gitu ya, tapi tiba-tiba Tuhan bukain jalan yang rasanya dunia aja nggak tahu ada jalan itu gitu. Mungkin kalau aku bisa gambarkan kayak gitu ya. Dan orang-orang yang memilih untuk mempertahankan kebenaran, tahu nggak Brian? Yang serunya apa? Ini jadi orang-orang yang membuka jalan yang baru. Dan orang-orang yang membuka jalan yang baru ini akhirnya diikuti. Nah makanya kenapa aku selalu bilang jangan eh, jangan mau kalah dengan kebenaran dunia, karena kita tuh harus jadi pembuka-pembuka jalan. Dunia ini tuh masih banyak hutan yang lebat pohonnya yang kayaknya kebenaran nggak bisa masuk. Nah justru di momen-momen itu kita butuh kayak backgroundnya Kalius nih, gitu ya, warriors, ya, orang-orang yang membuka jalan, orang-orang yang nebang-nebangin pohon, orang-orang yang membangun jalan dan akhirnya diikutin. Tujuannya apa? Supaya nanti generasi berikutnya itu hidup di dunia dengan standar kebenaran yang lebih tinggi lagi. Nangkap nggak maksud aku? Ya. Makanya kita butuh warrior-warrior, orang-orang yang terus naikin standar kebenaran secara praktis di dunia. Jadi supaya kebenaran nggak cuma jadi pengetahuan, tapi supaya kebenaran itu berbentuk jadi pattern, jadi pola hidup, jadi gaya hidup. Jadi kita membuka jalan buat generasi di belakang kita. Jadi begitu generasi di belakang kita sampai ke dunia, mereka tinggal ngikutin jalan kita dan mereka meneruskan jalan itu lebih jauh lagi. Ya, Paham kok. ya. Jadi makanya dibutuhkan orang-orang yang martirnya kita kan beda gitu. Ya, martirnya kita tuh beda. Martirnya kita, bunuh dirinya kita tuh saat kita dipaksa untuk mempertaruhkan kebanggaannya kita, mempertaruhkan kekayaannya kita, mempertaruhkan nama baiknya kita demi kebenaran. Disitulah kita martir bagi Tuhan, bukan yang kayak zaman perjanjian baru gitu ya. Tapi martirnya kita di situ, dan supaya generasi berikutnya itu bisa lebih maju lagi dan kasih standar yang lebih tinggi lagi. Ya. Gitu sih Brian. Gue kejawab ya. Thank you kok. Kejawab. Sip. Selamat jadi pembuka jalan. Ini ada dokter ya, ada dokter Kevin gitu ya. Buka jalan gitu ya. Di industri kita, di tempat Tuhan tugaskan kita bukain jalan supaya generasi di belakang kita tuh ngikutin kita, dan waktu kisah hidup kita selesai, waktu episode kita selesai, generasi di belakang kita tuh yang nerusin lagi lebih jauh lagi. Itu yang harus kita perjuangkan. Jadi makanya jangan tunda pertobatanmu, jangan tidak menghitung hari, karena semakin kita menunda itu jalan ini nggak kelar-kelar loh. Jalan ini nggak kelar-kelar. Semakin banyak orang yang berani mati bagi kebenaran, ini jalan ini
semakin cepat kelar gitu. Ya. Ya, semangat semangat semua. Teman-teman nggak sendiri. Aku di home pusat yuk, kita akan terus bantu teman-teman, kita akan fasilitasi teman-teman, kita akan buat program-program yang bikin teman-teman benar-benar jadi orang yang menghidupi kebenaran ya, bukan cuma tahu kebenaran. Semangat, semangat, kita bareng-bareng. Tip. Ya. Mantap banget kok. Makanya 2025 ini akhir Desember ini ayo ke Jakarta lagi. Masuk. Ya, nanti kita kumpulkan lagi ya. Ada rencana kok. Udah Home rencana. National Gathering, waduh. Ini yang belum lihat mukanya tuh, yang belum lihat bentuknya tuh Brian nih. Saya belum ke Jakarta nih dia. Brian belum ya? Belum. Belum kok, belum. Nggak sempat ya? Belum sempat. Iya, aku kemarin kan tugasnya agak jauh kok di Iya, sini. tapi aku rasanya kok kayak udah pernah ketemu, kayak udah deket banget sih sama Brian. Cia. Siap. Sama-sama Warriors ya, sama-sama Warriors ya. Ya. Ya pokoknya nanti aku lagi bikin nyusun program buat home tahun ini teman-teman. Mungkin nanti kalau kita bisa bikin national gathering gitu ya. Jadi teman-teman yang dari luar daerah mungkin bisa rencanakan atau nabung jauh-jauh atau nanti mungkin ya nggak tahu ya kalau misalkan kita bisa saling dukung untuk subsidi dan lain sebagainya, nanti kita coba upayakan ya. Kalau nggak tahun ini, tahun depan, kalau nggak di LB3 deh. Siap. Oke. Thank you kok, thank you. Thank Wah, you, thank mantap you. nih. Teman-teman, jadi jangan bosan-bosan ikut home ya, teman-teman ya. Betul. Nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Setuju. Monik mau Sama ngomong, sekali nggak ada Monik. ruginya. Monik nggak mau nunggu LB3 ketemuannya. Udah nggak sabar ya, udah nggak sabar ya. Kelamaan kok gitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya memang bisa kabarin aja. Ya, oke. Ya. Kalau di home kan kita hanya ketemu satu-satu warrior gitu ya. Kalau di sana kan semua warrior tuh kumpul tuh. Betul, betul. Jadi rasa kebersamaannya kebangun ya. Ya, tapi memang tiket di Indonesia ini mahal sekali. Tantangannya bukan cuma tiket Koreza, karena kan Apa? kalau di HN ini kan kita punya histori cukup panjang ya. Salah satu Brian halangannya adalah kenapa nggak bisa ke Jakarta, yang lalu tugasnya jauh. Tapi pas Iya. giliran bisa, dia menikah dan punya istrinya lagi hamil, jadi nggak bisa. Gitu. Oh, lagi Tahun hamil? berikutnya anaknya udah gede, udah. sekarang udah gede gitu. Oh, udah gede. udah berapa? 2 tahun ya? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. 2 tahun lah tahun ini. Tanggung Terus jawabmu makin besar. Iya. Membangun Iya. jalan kebenaran untuk anakmu, Brian. Waduh, betul kok. Kalau mau ke Nggak Jakarta bisa sekarang main-main, tiketnya ya. kali 3 dia. Ya, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti suatu saat waktunya Tuhan kita bertemu. Amin. Thank you kok. Oke. Ada lagi teman-teman? Bray, aku izin bertanya. Oke, silakan Mon. Iya, aku izin Masih bertanya. bisa ya kok? Boleh. Mon, suaranya kerasan boleh. Oh ya, oke, siap kok. Iya. Ya mungkin pas tadi Brian bertanya ya, jadi aku keingat mungkin pertanyaan praktis gitu yang mungkin bisa kita lakukan. Yang aku mau nanya kok, gimana caranya? Kan memang seringkali dibilang ya bahwa pelayanan itu di dalam pekerjaan kita sudah melayani gitu ya. Di masing-masing pekerjaan kita sudah melayani gitu. Apakah perlu gitu kita maksudnya masih mencari pelayanan di gereja, entah di gereja, kalau di Makassar kan aku gereja bukan GSKI ya kok. Iya. Tapi ada juga GSKI Makassar kok. Dan pernah ke situ, Oke. tapi cuman kayak sekali 2 kali gitu. Oke. Dari gembalanya itu mengatakan bahwa sering-sering datang ya kalau hari Minggu, bahkan kalau bisa pelayanan kayak gitu ya. Oke. Nah terus kan kok ya kalau aku kan pekerjaanku itu ya Senin sampai Jumat pagi gitu sampai sore, kadang malam baru tiba di rumah gitu ya. Sabtu kadang lowong, kadang jaga, tapi on call ya, standby gitu aja. Tapi minggu nggak terlalu on weekend gitu. Nah plan dan bener-bener di pekerjaan aku maksudnya
aku nggak tahu ya, karena mungkin Tuhan menempatkan aku di tempat yang memang aku challenging gitu ya, di mana aku harus apa ya, aku rasa Tuhan lagi membentuk aku gitu di bidang pekerjaan ini gitu loh. Oke. Jadi aku berusaha, bener-bener aku jatuh bangun, aku bener-bener ini untuk sama kayak Koko tadi bilang gitu, di mana dalam dunia pekerjaan aku berusaha untuk tetap benar gitu, walaupun kadang memang dunia itu persis kayak Koko bilang tadi, bahwa kayak pengetahuan dengan realitas tuh kok aneh, benar-benar nggak sejalan gitu. Iya, iya. Dimana, dan mungkin itu yang sering aku lakukan gitu, kalau udah nggak ada jalan keluarnya, aku bikin jalan keluar sendiri gitu. Oh mungkin ini maksud Tuhan, udahlah gitu. Maksudnya Oke. emang udah ini kok yang sering dilakukan gitu loh. Oke. Nah, tapi memang beberapa hari ini ada lagi tantangan di pekerjaan dan membuat aku bertanya ke orang tua dan juga berdoa sungguh-sungguh gitu, dan akhirnya Koko jadi pembicara hari ini yang membuat aku untuk oh iya bener, kayaknya aku harus kembali ke jalan yang bener nih, nggak boleh buat jalan aku sendiri gitu. Nah, jadi dalam pekerjaan aku anggap itu sebagai pelayananku gitu, karena aku anggap Tuhan benar-benar kayak menajamkan aku sekarang di apa ya, di keahlian yang aku miliki saat ini gitu kok. Oke. Yang pertanyaan aku, tapi kadang tuh aku merasa kayak melihat orang-orang ya, melihat tanteku juga. Tanteku kan juga dulu SK ya, tapi mungkin sekarang udah bikin gereja sendiri di Sulawesi Tengah, di Morowali, dan benar-benar membuat dampak, benar-benar buat orang-orang di sekitarnya gitu ya. Iya. Eh Apakah terus kalau di gereja yang sekarang, di gereja suku ya, di gereja Toraja, ya aku pelayanan tapi paling seminggu sekali untuk jadi organis gitu. Jadi kadang Oke. walaupun pulang malam aku singgah ke gereja latihan Hmm. kali seminggu, terus minggunya Sunday service gitu. Hmm. Apakah perlu aku juga mencari pelayanan di gereja selain eh, pekerjaan aku sekarang, yang pertama. Terus yang kedua, kalau emang iya, itu gimana membagi waktunya kok gitu. Oke. Oke. Sebenarnya gini, pelayan gini, yang pasti kayak tadi aku bilang ya, harus berangkat betul-betul dari hati yang sudah diubahkan dan juga mau mengubahkan gitu ya. Ini harus jadi motivasi yang pertama dan yang utama. Yang kedua, kalau kamu terus nyalakan api itu dan api panggilan untuk eh diubahkan dan mengubahkan itu terus kamu jaga bahkan makin besar gitu ya. Kamu akan selalu punya cara untuk menemukan tempatmu di pelayanan gitu ya. Dan pelayanan ini bisa datang dalam beragam bentuk. Bahkan bisa jadi kamu membangun satu pelayanan yang baru pun bisa aja gitu ya. Jadi misalkan contohnya kamu cuma punya waktu, sesederhana kamu cuma punya waktu misalkan 1 jam di malam hari setiap harinya gitu. Kamu cuma punya waktu 1 jam. eh Kamu bisa bawa dalam doa, Tuhan aku punya waktu 1 jam dan aku mau pakai ini untuk kesempatan untuk aku bisa melayani. Tapi pelayanan apa Tuhan yang hari kerja malam hari 1 jam pula gitu kan? Apa gitu? Aku pernah ketemu orang-orang yang bisa tiba-tiba menginisiasi untuk bikin ruang konseling 1 jam gitu. Jadi dia buka ruang konseling. Dia bukan psikolog, tapi dia punya skills untuk mendengarkan orang, untuk berempati pada cerita orang. Terus akhirnya dia cuma bikin Zoom aja gitu. Siapapun yang mau cerita, yuk aku punya waktu 1 jam untuk kita ngobrol yuk gitu. Dan akhirnya banyak yang datang ke Zoom, ngobrol, cerita, dan ternyata itu jadi pelayanannya dia. Atau misalkan ada yang 1 jam dia bisa pakai untuk merangkum buku, misalkan gitu ya, merangkum buku-buku Pak Eras gitu, atau misalkan 1 jam bikin eh, YouTube kayak misalkan, atau misalkan renungan yang di share dan sebagainya. Selalu halo, Ya, udah balik, ya. Jelas kok. udah ya. Ya di sini lagi hujan soalnya, jadi kayaknya sinyalnya tiba-tiba terputus. Ya, jadi
selama kamu hati yang dipenuhi dengan api dari Tuhan gitu ya, tinggal kamu melatih diri kamu untuk peka sama apa yang kamu punya, apa yang orang butuhkan, dan kamu tinggal coba aja jalanin dulu gitu ya. Aku rasa kalau kita diberi banyak, apa kontribusi yang bisa kita berikan di pelayanan sih gitu. Jadi coba, halo, putus-putus lagi ya. Udah balik belum? Aman kok. Udah jelas, Aman. jelas, Udah ya. jelas kok. Ya gitu. Jadi Aman. coba Ya. bawa ini dalam doa, mohon, terus kemudian cek apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu lakukan, dan nggak harus skalanya besar, nggak harus apa yang sudah ada di gereja. Bisa jadi kamu misalkan bilang ke gembala, atau misalnya ya misalkan ada GSKI di tempat tinggal kamu. Kamu bilang, saya mungkin nggak bisa hadir karena keterbatasan waktu, tapi adakah yang bisa saya lakukan yang tidak membutuhkan kehadiran saya gitu ya. Oh boleh, ternyata kami butuh misalkan apa, hitung uang persembahan misalkan, atau misalkan bantu kami mendata apa gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Nanti dari satu satu hal kecil berkembang ke hal yang lain, nanti Tuhan bawa kamu ke hal-hal yang semakin besar, dan tahu-tahu tanpa kamu sadar kamu udah melakukan hal yang nggak pernah kamu pikirkan, yang nggak pernah kamu duga, yang nggak pernah kamu sangka, tapi kamu bisa tiba-tiba di situ gitu ya. Dan pelayanan juga banyak orang di sekitarku juga selalu dimulai dari hal yang kecil, tapi mereka lakukan dengan tulus dan mereka setia sama itu gitu ya. Siap. Nanti kabarin ya kalau udah ketemu apa, Iya. terus nanti kamu kesaksian juga ke yang lain gitu ya. Kita balik lagi, kita butuh GSKI kecil, kita butuh virus kecil dalam skala kecil yang pelayanannya juga sama berdampaknya ya. Semangat semuanya. Makasih kok. Thank you. Mantap nih. Oke, teman-teman, waktu kita nggak banyak lagi. Kita harus batasi juga. Tadi Bro Enrico ya sempat keluar ya. Bro Enrico, ada sesuatu yang pengen disampaikan ke kita atau pertanyaan ke Koreza? Silakan. Ya. Enggak, saya nyimak aja dulu. Saat ini nyimak dulu. Nyimak. Oh, oke, siap. Thank you Bro. Oke, teman-teman, sekali lagi, apakah masih ada? Kalau nggak ada, kita kasih kesempatan ke Koreza untuk closing statement ya. Nanti bisa kasih kata-kata ini juga penutup. Masih adakah teman-teman? Oke, cukup ya. Dari aku juga cukup. Koreza, silakan untuk ditutup home-nya. Oke. Ya. Teman-teman terus setia ya. Nanti walaupun aku misalnya jadwalnya bentrok ke sini gitu, tapi percayalah kalian tetap dalam hati dan pikiranku, tetap dalam doa kami juga bersama di Jakarta. Kami berharap kita jadi gereja-gereja kecil ya, jadi orang-orang yang betul-betul di sisa waktu hidup kita kasih warna ke dunia ini ya. Yuk kita tutup dalam doa. Bapa, dalam kasih karuniamu, dalam anugerahmu, kami bawa diri kami untuk terus Engkau teropong, untuk terus Engkau selidiki apa yang masih salah, apa yang gak berkenan, apa yang masih gak pantas, apa kesalahan-kesalahan kami, kemelesetan kami. Bapa, dengan hati yang sungguh mau diubahkan, dengan hati yang sungguh mau serius di hadapan Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami untuk terus Engkau berperkara, untuk terus Engkau bekerja dalam hidup kami. Bapa, ajar kami menghitung hari agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar dalam jalannya hari hidup kami nggak terburu-buru dan kami nggak membiarkan itu lenyap, tapi sungguh-sungguh kami merasakan, kami menerima berkat Tuhan, dan kami menjadi pribadi yang Kau kehendaki. Nggak ada hal lain yang kami perlukan selain kehadiran-Mu dalam hidup kami, selain pimpinan-Mu dalam hidup kami. Kami butuhkan Kau, kami perlukan Kau. Kau segalanya dalam hidup kami. Kami ucap syukur Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami, buat kasih karunia-Mu yang terus, setia-Mu yang selalu baru bagi kami setiap harinya. Bapa, Engkau memberkati komunitas ini, setiap orang yang ada di dalamnya,
dalam pergumulan mereka, dalam hari-hari hidupnya mereka, dalam langkah hidupnya mereka. Kau jaga, Kau pelihara dengan sempurna. Bagi mereka yang mengasihi Engkau, biar terus Kau tajamkan hidupnya mereka agar mereka jadi yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, Kau berkati kehidupan anak-anakmu di Home Nusantara 5, pekerjaan, pendidikan, keluarga mereka, kesehatan mereka, segala berkat jasmani maupun rohani yang dibutuhkan untuk terus mereka bertumbuh dan semakin mengenal Engkau dan kebenaran-Mu, ditambah-tambahkan dalam hidupnya mereka. Biar melalui persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus dalam perjalanan hidup mereka, kami semua dibawa bersama kembali pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengasihi-Mu, kami siap menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.